Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Davira Nisa. Boleh dipanggil Disa. Kali ini mau mencoba ngobrol tentang usaha yang selama ini kami jalankan, yaitu Alsia Home Care ya teman-teman. Kita mulai aja ya. Ini pertama kalinya live, jadi ya semoga bisa lancar, suaranya terdengar. Jadi kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ya teman-teman. Sebenarnya ada banyak pertanyaan tentang Bekam sama tentang Alsia Home Care ya. Coba kita mulai dari Alsia Home Care dulu. Alsia Home Care itu apa sih? Kan mungkin banyak yang udah tahu, kalau udah banyak yang follow saya dari dulu, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Jadi Alsia Home Care itu punya kami ya, itu usaha Bekam, layanan Bekam yang layanannya itu bukan klinik tapi home care seperti itu. Jadi terapis kami yang datang ke rumah customer. Mungkin banyak yang salah persepsi selama ini, selalu tanya, "Kak, ini kliniknya di mana ya?" Seperti itu. Padahal sebenarnya sudah jelas namanya Alsia Home Care, berarti itu layanan di rumah customer. Cuman memang ternyata nama home care itu belum begitu familiar ya di masyarakat seperti itu. Jadi ya, Alsia Home Care itu adalah layanan terapi Bekam untuk maintain kesehatan yang dilakukan di rumah customer seperti itu, seperti Bekam untuk stamina dan untuk menjaga kesehatan. Karena kami memang fokusnya di bidang untuk maintain kesehatan aja seperti itu. Jadi Alsiha ini kami tuh berdiri tahun 2019 sebelum pandemi. 3 bulan ya Bi sebelum pandemi. Habis ketawa mantuk-mantuk aja. Jadi sebelumnya teman-teman, kami itu ikut di klinik ya, sebuah klinik di Semarang, klinik yang bagus lah, nomor 1 di Semarang. Jadi kami memulai karir itu di klinik tersebut udah hampir 10 tahun seperti itu. Sampai akhirnya kok gelap. Sampai akhirnya kami memang sudah saatnya untuk buka usaha sendiri seperti itu. Tapi untuk buka usaha sendiri dalam berbentuk klinik itu kan butuh banyak butuh banyak effort lah, selain ya permodalan otomatis. Tapi maksud kami adalah kami ingin membentuk pasar market dulu, pelanggan dulu, memiliki pelanggan dulu seperti itu. Jadi kami memutuskan untuk tidak cepat-cepat membuka sebuah unit klinik, akan tetapi ingin membuka layanan home care dulu seperti itu. Ya kan Bi, terus ngobrol apa lagi? Apa lagi ya yang dikenalin tentang Alsiha? Ya secara singkat Alsiha itu seperti itu. Kemudian banyak sekali yang tanya itu, utamanya pas waktu awal itu memang langsung ya, begitu kami buka itu yang ditanyakan adalah kliniknya di mana sih Kak? Kliniknya di mana? Seperti itu. Nah, padahal saya kira dengan penamaan home care itu sudah menjawab ya, tapi ternyata tidak. belum. Jadi kami tetap harus memperkenalkan diri lebih luas seperti itu, menerangkan Alsia Home Care itu siapa dan apa seperti itu. Kemudian coba random aja mungkin ya, yang banyak ditanyakan itu, apakah sampai melayani sampai luar kota Kak, seperti itu. Jadi untuk sementara ini karena customer maksud kami terapisnya masih terbatas ya,
Ini sementara ini kami fokuskan di Semarang kota saja, benar-benar Semarang kota, bukan kota Semarang dan sekitarnya itu bahkan enggak ya. Kalaupun teman-teman alhamdulillah ada yang sempat kami terapi di luar Semarang, itu benar-benar apa khusus ya, itu request yang benar-benar sebenarnya di luar layanan kami. Jadi layanan kami itu utamanya yang kami utamakan adalah customer sahabat-sahabat Alsiha yang ada di kota Semarang seperti itu, karena salah satu keuntungan yang kami tawarkan yaitu kami benar-benar free ongkir ya. Maksudnya free apa Bi? Free, nggak ada free transport maksudnya. Free ongkir kayak beli barang aja. Free transport, jadi kota Semarang tuh benar-benar free transport, nggak ada sama sekali transport untuk layanan terapi kami, baik dari ya ujung ke ujung gitu, kota Semarang seperti itu. Nah, kenapa sih harus memilih Alsia Home Care? Sebetulnya karena kami betul-betul menemukan momentumnya ya saat itu, baru buka, habis itu 3 bulan kemudian langsung pandemi seperti itu. Jadi ini pakai HP-nya salah juga. Oh iya udah kedengeran. Oke. Tapi dua-duanya itu juga beda. Beda speed. Oh, aku kedeketan ya muka aku ya. Jadi setelah 3 bulan persis itu langsung pandemi, itu malah alhamdulillah kami menemukan momentumnya karena aktivitas keluar rumah itu terbatas ya, sehingga salah satu keuntungannya memang terapis kami yang datang ke customer, sehingga customer pastinya akan merasa lebih nyaman ya karena diterapi di rumah sendiri. Habis terapi itu kan biasanya pengen tidur, udah enak, tapi kalau harus datang ke klinik gitu kan, udah datang ke klinik enak tapi harus melakukan perjalanan lagi pulang, itu kan kurang nyaman gitu. Jadi kenapa harus di Alsiha? Pertama karena pengalamannya itu udah 10 tahun ya Insya Allah terapis kami, dan kami juga tersertifikasi di PBI, Persatuan Bekam Indonesia. Itu jadi ada persatuannya seluruh Indonesia yang resmi seperti itu ya teman-teman. Lalu bisa dilakukan di rumah, itu pastinya akan lebih nyaman. Terus lanjut ke kurang lebih seperti itu, tipis-tipis nanti kita di live selanjutnya bakal bahas lebih dalam lagi mungkin seperti itu insya Allah ya. Semoga belum kan 1 jam. Semoga maksudnya ini loh, apa pertanyaannya tuh masih dibahasnya tipis-tipis aja gitu loh, tipis-tipis. Nanti nek kayak belum puas nih sama jawabannya kan bisa insya Allah lanjut lagi gitu. Aku lagi ngepasin kamera kok kayaknya muka aku gede amat. Enggak ya? Ganggu enggak mukanya? Terus suaranya pas. Bisa. Hah? Bapak mundur. Suaranya atau orangnya? Orangnya tau. Oh ini gini. Coba ya. Masih kedengeran nggak? Suara di sini. Hah? Lah ya. Lah ya maksudnya ini berarti berfungsi kan? Oke. Takutnya kan masuk lewat sini. Terus kemudian pertanyaannya biasanya adalah apa saja sih Kak layanan terapi Alsiha Home Care? Nah sebenarnya utamanya memang bekam ya, tapi kami itu sebenarnya ada bekam dan akupuntur ya Bi ya. Oh sama satu lagi itu terapi pasca stroke namanya, tapi itu terapi rutin seperti itu ya. Yang benar-benar produk utama kami itu adalah bekam. Nah bekam ini sendiri kami fokusnya di maintain kesehatan, sehingga ada formula khusus yang hanya ada di Alsiha seperti itu. Kami menamakannya bekam kombinasi ya. Itu cuman ada di Alsiha, bisa ditemuin di Alsiha.
Kenapa kami fokus di stamina? Karena itu yang bakal berpengaruh sehari-hari kepada kehidupan sehari-hari kita. Seperti itu. Jadi layanan terapi kami itu ada bekam kombinasi, itu paling best seller sekali, alhamdulillah. Bekam kombinasi, kemudian ya bekam biasa, bekam reguler, ada bekam basah, bekam kering, bekam api. Kemudian akupuntur. Untuk akupuntur itu biasanya jika ada keluhan-keluhan khusus seperti itu, nanti bisa dikombinasikan dengan terapi akupuntur. Nanti lebih lanjut insya Allah ya bakal kita bahas di live selanjutnya. Ini benar-benar singkat semuanya untuk gambaran kira-kira nanti live-nya saya itu temanya ya seperti ini, untuk ngobrolin tentang salah satu usaha saya yaitu Alsia Home Care, di samping alhamdulillah usaha-usaha yang lain yang masih merintis juga semuanya. Lalu selain layanan apa aja ya, tarif ya biasanya yang ditanyain tarifnya. Jadi tarifnya kami itu mulai 100, yang reguler berapa sih Bi? 150 ya, mulai 150, dan itu sudah free transport. Teman-teman customer sahabat Alsiha tinggal nunggu di rumah. Jadi peralatan semuanya sudah kami sediakan seperti itu. Kadang ada yang tanya harus nyiapin apa kak, harus nyiapin apa. Sebenarnya nggak ada yang perlu disiapkan, insya Allah ya paling senyamannya aja, bantal atau mungkin di karpet sesuai yang diinginkan, atau di kasur sendiri seperti itu. Jadi insya Allah nggak ada yang perlu disiapkan ya. Untuk peralatan dan semuanya sudah dari kami seperti itu. Terus apa lagi ya, udah sih yang kira-kira kurang lebih seperti itu kalau secara singkat tentang Alsiha. Ini apa pengen bergabung? Kok salah pengen bergabung? Ngapain itu? Nanti masuk ke frame-nya. Coba. Terima. Nanti tak save, nanti masuk loh ya. Oh ya nggak usah. Nah itu secara singkat tentang Alsiha Home Care. Alsiha sendiri tuh, Alsiha tuh apa toh kak sebenarnya? Ya dulu waktu mau nyari nama itu saya tuh pengen yang gimana ya, yang lebih lain gitu ya. Biasanya tuh kebanyakan teman-teman itu ngasih nama usahanya tuh bekam apa seperti itu. Tapi saya nggak ingin, saya pengen yang nama yang ada maknanya seperti itu. Sehingga akhirnya dari berbagai macam opsi itu diambil pilihan untuk nama Alsiha itu dari bahasa Arab ya. Dari bahasa Arab Alsiha atau siha atau Alsihat itu sebenarnya artinya kesehatan. Jadi lebih ke ya memang bergerak di bidang kesehatan seperti itu. Lalu home care itu sebenarnya untuk lebih memperjelas bahwa kami itu bergerak di bidang layanan di rumah customer seperti itu. Jadi Alsiha Home Care, Alsiha sendiri artinya adalah kesehatan, dan alhamdulillah selama saya cari itu belum ada yang memakai nama itu di usaha bekam ini gitu. Itu nama arti Alsiha ya. Terus apa lagi ya yang pengen dikenalkan? Semoga lebih banyak teman-teman yang bergabung untuk ngasih pertanyaan ya, sehingga kami bisa insya Allah bisa kami jawab sesuai yang dibutuhkan, informasi yang dibutuhkan teman-teman sahabat Alsiha semuanya, dan juga teman-teman saya di Instagram pribadi. Kalau pertanyaan tentang bekam itu banyak sebenarnya, banyak sekali. Cuman mau mulai dari mana ya? Mungkin lain kali akan saya lebih
kumpulkan lagi pertanyaan yang selama ini di chat sudah terkumpul. Utamanya adalah bekam itu, yang paling umum adalah bekam itu apa sih? Bekam itu adalah suatu terapi yang disunahkan oleh Rasulullah ya, untuk menjaga kesehatan, juga pengobatan seperti itu. Cuman memang kami tidak mengkhususkan di pengobatan, tetapi di maintenance kesehatan, karena ada hadisnya dianjurkan untuk melakukan terapi ini 1 bulan sekali. Untuk lebih jelasnya juga nanti mungkin saya akan mengundang Pak Dimas ya untuk menjelaskan lebih rinci terkait bekam ini secara keilmuan. Nah, kenapa harus dibekam? Karena menurut yang saya tahu, bekam itu bisa meregulasi darah ya. Seperti yang kita semua tahu, darah itu kan butuh di maintenance ininya, apanya Bi? Supaya dia tuh meregenerasi dengan baik. Nah, kadang tubuh ada yang bisa meregenerasi dengan baik kalau pola hidup kita baik ya. Tapi udah tahu sendiri kalau di kota itu Masya Allah kehidupannya ya seperti ini, sudah susah sekali untuk bisa menjaga pola hidup yang baik dari segi makanan, kegiatan, tingkat apa? Polusi otomatis ya, kita hidup sehari-hari dengan polusi. Untuk itu tuh perlu, kalau mengandalkan regulasi dari tubuh sendiri itu kurang pastinya. Jadi perlu untuk treatment lebih. Salah satunya alhamdulillah di Islam itu ada namanya bekam ini, terapi bekam seperti itu, untuk meregulasi peredaran darah sehingga tubuh menjadi lebih bekerja dengan lebih baik. Terus kenapa harus rutin bekam ya? Ya seperti itu, seperti yang saya jelaskan tadi, karena tubuh kita kan terpapar segala macam polusi, makanan yang gak sehat, pola hidup yang gak sehat, tingkat stres tinggi ya di kota seperti ini hidupnya ya. Saya juga hidup di sini, jadi merasakan sekencang-kencang semuanya, wes pokoknya gak enak badannya. Tapi untuk terus-menerus dikit-dikit obat itu kan gak enak juga ya di badannya. Mungkin secara instan bagus, tapi kalau jangka panjang kan kita tahu kimiawi itu pastinya kurang bagus, kurang baik. Nah alhamdulillah sebenarnya kita tuh udah ada solusi dari Coba ganti speakernya ke yang sebelah kiri. sini. Kenapa? Coba ya. Itu apa tuh? Tapi kalau pagi ada ding 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 ding. Terus kalau pagi mungkin pada kerja ya, jadinya nggak lihat live. Mungkin mulai itu jam 8 gitu. Nah itu terus apa lagi ya, salah satunya kemarin yang terbaru dari teman saya tuh ada yang tanya kalau punya darah tinggi dan gagal ginjal itu apakah boleh dibekam seperti itu ya. Nah kemudian biasanya saya langsung forward itu untuk lebih pas jawabannya ya, untuk lebih sesuai saya forward ke terapisnya. Jawabannya adalah bisa, asalkan apanya, nadinya cukup kuat. Itu penting sekali ya untuk kan. Jadi ini salah satu dari keunggulan Asia juga, sebenarnya kami tuh tidak semuanya bisa dibekam gitu, tidak ya. Kami tidak serta-merta oke bekam enggak seperti itu. Jadi kita lihat dulu apakah bisa dibekam atau tidak kondisi tubuhnya. Salah satu indikatornya adalah nadinya kuat, itu insya Allah bisa dibekam. Bahkan justru dengan catatan jika nadinya kuat ya, itu malah justru akan membantu kerja ginjal itu ya, ya. Dalam meringankan fungsi kerja ginjal dalam menyaring darah. Yaitu karena darah kita tahu sendiri yang tadi itu kena banyak polusi, makanan gak sehat, tingkat stres tinggi, udah itu triple combo semuanya kalau di kota ya. Terus ini nih yang sering banget sebenarnya, sakit tidak Kak di bekam ya? Karena kelihatannya
seperti ngeri gitu ya kalau melihat. Makanya saya sengaja kalau bikin konten itu tidak banyak yang real saya perlihatkan ya. Pasti saya yang darah-darah itu pasti saya kasih hitam putih, ada sensornya, karena saya pribadi tahu jika banyak yang kurang bisa melihat tampilan visual seperti itu. Masalah sakit atau tidak itu sebenarnya jawabannya seperti ini ya teman-teman. Sensasi di bekam itu untuk manfaatnya apa ya istilahnya, apanya Pi? Lebih besar manfaat Apa? rasa sakit yang ditimbulkan. Sensasi yang tidak nyaman atau sakit ya, tapi kalau sakit tuh kayaknya sakit banget, padahal itu tidak nyaman. Sensasi tidak nyaman yang ditimbulkan itu karena manfaatnya yang kita peroleh di badan tuh habis itu rasanya enak, terus enteng gitu tuh, menjadi sensasi sedikit, sensasi rasa yang ditimbulkan setelah bekam itu tuh jadi nggak kerasa gitu. Jadi manfaatnya lebih besar, rasa yang efeknya di badan itu lebih besar manfaatnya, jadi rasa tidak nyamannya itu menjadi tidak berarti kayak gitu. Seperti itu kira-kira ya kalau menurut saya. Dan kalau ditanya, banyak yang tanya seperti itu yang belum pernah, apalagi kalau udah pernah kebanyakan ya, Masya Allah, ini habis itu malah ketagihan minta lagi. Kadang kami bilang, Bapak Ibu ini insya Allah sebulan lagi atau sebulan setengah lagi, bahkan 2 bulan lagi baru bisa, tapi pasti baru 2 minggu atau 3 minggu udah minta lagi. Tapi nggak serta merta kami iakan ya, itu nanti kami tetap akan mengedukasi bahwa ini belum saatnya, tunggu lagi 1 bulan, itu karena saking sudah ketagihan habis merasakan itu. Jadi kalau sakit atau enggak itu sebenarnya relatif, tapi mengingat manfaatnya yang besar, insya Allah rasa tidak nyaman itu tuh tidak begitu berarti gitu ya, seperti itu insya Allah. Kemudian nah ini yang terakhir ya teman-teman, insya Allah nanti kita, karena ini baru pertama, saya benar-benar baru juga mencoba apakah suaranya terdengar, apakah cara saya ngomong bisa diterima, bisa dimengerti seperti itu, apakah saya bisa mengimbangi pertanyaan yang diajukan. Jadi mohon maaf, ini benar-benar seadanya dulu untuk perkenalan ya. Kemudian yang terakhir ini, apakah peralatannya terjamin kebersihannya kah, seperti itu biasanya banyak yang tanya, baik lewat DM ataupun WhatsApp langsung. Jadi alhamdulillah ya, alhamdulillah sekali, Masya Allah, kami tuh tidak sekedar les bekam 1-2 kali seminar kemudian buka gitu ya, alhamdulillah tidak. Alhamdulillah kami diberi rezeki sama Allah dengan itu tadi, yang 10 tahun ikut di klinik itu. Nah alhamdulillah di klinik, salah satu klinik di Semarang lah ya, salah satu klinik terbesar insya Allah ya, paling bagus di Semarang itu, beliaunya itu yang memiliki itu sebetulnya dokter ya, pendidikannya beliau itu dokter, akan tetapi beliau kemudian mengspesialisasikan dirinya di pengobatan tibun nabawi seperti itu. Jadi beliau menerapkan tibun nabawi, akan tetapi untuk SOP-nya itu betul-betul sesuai dengan SOP rumah sakit seperti itu. Jadi kami diajari bagaimana cara sterilisasi alat, menggunakan sterilisator, kemudian menggunakan, jadi sebenarnya kalau standar dari PPI sendiri itu hanya cukup seumpamanya misalkan cuman cukup 1 langkah gitu ya, karena kami ikut dokter ini sudah 10 tahun, jadi kami diajari langkah-langkah lebih dari minimalnya itu, seperti itu. Jadi tidak hanya direndam dengan desinfektan seperti itu, sebenarnya direndam dengan desinfektan aja peralatannya sudah cukup sesuai standar. Mungkin nanti lebih jelas akan nanti kita ada sesi lagi bersama Pak Dimas ya, yang lebih, atau terapisnya yang lebih menangani langsung. Tapi kalau dari saya, setahu saya sebagai timnya itu nanti nggak cuma direndam, akan tapi masuk sterilisator, pakai ozon, insya Allah aman
dari spora itu, bahkan dari spora aja sudah aman ya insya Allah. Kemudian alhamdulillah mulai tahun kemarin ya kami sudah tidak menggunakan cuci manual, kami menggunakan cuci mesin dengan mesin khusus seperti itu. Nanti lain waktu kita akan bahas lagi. Nah kira-kira seperti ini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya mohon sekali mudah-mudahan ada pertanyaan, banyak pertanyaan tidak apa-apa insya Allah. Untuk kami, untuk referensi kami, sebenarnya teman-teman sebenarnya butuh informasi yang seperti apa, seperti itu. Semoga Allah mudahkan acara live ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan beberapa menit ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.